Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan Pak Hajrianto untuk skenario yang terjadi pada Munas nanti yang akan digelar pada pukul 8 waktu Bali seperti itu. Dikatakan ada skema memang adanya aklimasi pemenangan dari Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum. Ini tanggapannya? Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa memang ada kecenderungan yang semakin memuncak ya, rasa saling tidak percaya ya di dalam elit Partai Golkar ini sejak sebelum pleno, sebelum Rapimnas ya. Pada waktu Rapimnas rapat pleno untuk memutuskan jadi atau tidak Rapimnas di Yogyakarta, itu kan banyak sekali yang menentang adanya Rapimnas itu. Karena ada kecurigaan bahwa dalam Rapimnas tersebut akan terjadi dilakukan sebuah keputusan untuk dilakukannya Munas yang dipercepat. Bahkan ada spekulasi yang lebih jauh lagi, ada kemungkinan Rapimnas itu segera diputuskan, di-switch langsung menjadi Munas. Nah gitu, maka kemudian banyak yang menentang. Cuma kemudian pada waktu rapat pleno itu Pak Abu Rizal Bakri dengan sangat baik dan melegakan membuat keputusan bahwa Munas akan diselenggarakan bulan Januari 2015 dan Rapimnas tetap diselenggarakan tanggal 17 sampai 20 di Jogja. Baru orang mau oke, kalau gitu aman gitu lah. Maka saya sangat lega pada waktu itu. Walaupun kemudian ketika Rapimnas ya ada semacam pandangan dari DPD 1 yang seragam. Jadi seragam semuanya minta tanggal 30. Tidak ada yang 29 pun nggak ada. Lalu mencalonkan kembali Pak Abu Rizal Bakri. Saya dalam hati mengatakan ini KUR atau paduan suara gitu lah. Jadi seperti itu. Maka kemudian ketika ada kekhawatiran terjadi aklamasi juga di Munas, itu juga masih sangat tinggi keyakinan seperti itu. Bahkan Pak Yusuf Kala pun juga mengingatkan kalau memang Munas harus betul terbuka, votingnya harus tertutup, tidak boleh aklamasi dan sebagainya, gitu kan. Jadi kekhawatiran itu ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saling tidak percaya itu sudah sampai pada tingkat bukan hanya low trust ya, mungkin sudah distrust gitu, sudah distrust, dan itulah yang mengibatkan sama menyampaikan misalnya tidak mau datang di Munas dan sebagainya karena itu nanti akan ada skenario seperti ini, seperti ini. Maka saya calon ketua umum lain yang dari presidium, apakah kemudian memang ada di Bali tapi tidak menghadiri Munas atau bagaimana? Ada beberapa yang memberikan informasi kepada saya, teman-teman itu ada di Bali. Ya, ada di Bali tapi kemungkinan besar tidak akan hadir di Munas karena itu tadi tidak percaya itu tadi rasa itu. Maka saya akan selalu mengatakan bahwa rekonsiliasi itu menjadi sangat penting dan saya sebetulnya sudah punya optimisme yang cukup tinggi karena saya melihat Pak Abu Rizal Bakri sendiri itu akomodatif ya. Artinya ketika gagasan rekonsiliasi, kompromi, konsensus itu digelindingkan, beliau memberikan sambutan yang positif kan, bahkan kemudian bersedia bertemu dengan Pak Akbar Tanjung membicarakan itu, bertemu dengan Bapak B.J. Habibie, bahkan kemudian dimediasi oleh Pak Akbar Tanjung, bahkan Pak Akbar Tanjung sudah memberikan sinyal sangat positif, ada titik terang kata Pak Akbar Tanjung untuk terjadinya sebuah Munas yang tidak 30 November tapi juga tidak Januari. Mungkin bulan Februari, Maret, April, tapi kira-kira 2015 dan sebagainya. Tapi kemudian makin ke sini menggelinding lagi lah persoalan itu. Maka ya pesimisme terjadinya rekonsiliasi menjadi semakin besar dan karena itu saya berpendapat semakin sulit untuk membangun lagi kepercayaan. Misalnya ke hari-hari terakhir dikatakan oleh Pak Abu Rizal Bakri bahwa kita akan Munas tapi tidak akan memilih ketua umum. Nanti milih ketua umumnya adalah Munas yang bersama-sama. Ya itu ditawarkan ke kelompok sini udah tidak percaya, udah sangat susah sekali gitu loh. Baik, Pak Indria, ini menurut Pak Hajrianto ada distrust seperti itu saking rendahnya kepercayaan. Tapi menurut Anda skenario ataupun skema seperti apa yang terjadi pada Munas yang akan dimulai malam hari nanti seperti itu? Iya, saya kira apa yang dikatakan Pak Hajrianto tadi memang betul. Itu satu proses
yang sudah berjalan so far ya, melahirkan perpecahan secara nyata gitu ya, bahwa tadi saya katakan dalam Golkar sebetulnya biasa itu perbedaan itu, tetapi sekarang itu perpecahan nyata gitu, ada yang ke Bali, ada yang tidak ke Bali gitu. Nah, memang sampai tadi malam saya masih melihat Bang Akbar mengatakan ya mungkin secara teknis tanggal 30 ini sudah tidak bisa diganggu gugat, harus ketemu di Bali gitu kan. Tapi namanya bukan Munaslah gitu kan. tapi kalau melihat pernyataan dari ketua steering committee-nya, pokoknya ini apa namanya organisasi yang berdasar hukum. Nah, ini prosesnya. Jadi legal formal inilah yang benar. Tetapi dalam politik kan tidak selalu memastikan bahwa yang legal formal itu harus jadikan keputusan. Mestinya ada dialog-dialog. Itu yang tadi Pak Hajrianto gunakan istilah low trust atau lebih parah lagi distrust gitu kan. Jangan sampai seperti tadi saya katakan, karena sebetulnya memimpin Golkar itu untuk siapa gitu loh. Nah, kalau untuk dirinya sendiri oke lah, silahkan saja. Tapi nggak mungkin Golkar itu ya untuk pertama tentu saja secara aturan pengurus-pengurus Golkar di daerah harus taat kepada ketua umum, tapi jangka panjang memimpin Golkar ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena definisi partai ini kan dia menghubungkan antara negara dengan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu. Itulah bagaimana kalau seandainya pecah, nah ini kan merepotkan. Jadi di masa lalu kita tahulah. Jika pecah kemudian dinamika partai ataupun perpecahan ini terus berlangsung, apakah kemudian akan menimbulkan kembali partai-partai baru yang lahir seperti ada Nasional Demokrat, sebelumnya ada Hanura seperti itu? Ya mungkin sudah terlalu banyak sih sebetulnya Golkar ini melahirkan partai baru itu. Mulai dari Demokrat sampai ke Nasdem itu adalah orang-orang Golkar semua. Jadi kalau kondisi ini juga akan melahirkan sebuah partai baru akhirnya? Saya tidak melihat itu, karena untuk membuat sebuah organisasi yang namanya partai politik itu tidak mudah, apalagi ingin ikut pemilu gitu kan. Ada ketentuan-ketentuan. Kalau di masa lalu oke. Jadi baru terakhirlah Surya Paloh berhasil untuk menjadikan ormasnya, kemudian dalam waktu singkat ikut menjadi partai peserta pemilu dan berhasil gitu. Tapi yang lain-lain ini kan harus dilihat siapanya, karena di Indonesia masih penting itu penyanyinya itu. Lagu mungkin bagus, tetapi penyanyinya ini saya kira itu. Baik Pak Indria Samego dan juga Pak Hajrianto, kita akan melanjutkan kembali perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.